Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi kita dalam pembelajaran daring dalam jaringan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Kali ini kita membahas dalam bab selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini kita akan sedikit membahas mengenai kisah Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha dengan menggunakan gajah. Nah, untuk mengenangnya maka disebut sebagai tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yakni Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja pada usia 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di Gurun Mekah yang sangat panas. Kemudian di usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya. Ia ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Dan ini dilakukan selama hampir 3 tahun. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Nah, bagaimana sih usaha Nabi Muhammad SAW menjadi berhasil? Tentunya ini semua karena sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, memiliki kejujuran yang tinggi. Keempat, menjunjung tinggi amanah. Kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan ujian karena menyamakan pelayanan kepada para pembeli. Ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan. Nah, karena sifat yang mulia ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW mampu merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Sehingga Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, untuk selanjutnya mengenai kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW merasa sangat resah karena melihat kelakuan masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hingga tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan atau rasulnya. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi dalam beberapa waktu. Sementara Nabi Muhammad SAW selalu menantikannya dan beliau seringkali datang ke Gua Hira. Hingga pada akhirnya turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7. Nah, selanjutnya ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu kedua tadi, Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7
maka Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dan berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Akhdumi. Orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Kemudian seiring bertambahnya waktu terus bertambah berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turun wahyu ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Kemudian menerima wahyu lagi Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Setelah menerima wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, yakni Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW terus mendapatkan hambatan dari kafir Quraisy. Banyak pengikut Nabi yang diancam, disiksa, bahkan diteror. Abu Jahal, paman Nabi SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Namun justru si Yahudi tadi masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi ditawari harta, wanita, dan pangkat agar berhenti berdakwah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak tertarik dan tetap meneruskan dakwahnya. Karena terus gagal, akhirnya Quraisy memboikot kekuatan Islam pada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang berlangsung selama 3 tahun pada tahun ke-7 kenabian. Isi dari boikotan tersebut adalah yang pertama, mereka tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, mereka tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, mereka tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Keempat, mereka tidak akan berbicara dan tidak akan menengok orang Islam yang sakit. Kelima, mereka tidak akan mengantar jenazah orang Islam ke kubur. Karena kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Nah, pemboikotan ini berakhir setelah pemimpin Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat keterlaluan dan berlebihan. Di satu sisi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ayat untuk memakan kertas dari piagam boikot tersebut. Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.